ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang keempat dari akar radikalisme juga di pembahasan ini radikal dalam menyikapi aparat keamanan. Ya, sehingga ini jangan dikira ya saya bicara omong kosong atau tidak ada ini ya. Itu ada bukunya. Ditulis di internet. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dibagi di beberapa kelompok. Di belahan bumi pertiwi ini. Ya. Ada yang menulis dari kelompok ekstrem ini. Judulnya Syariatu Qital Asyurta. Syariat memerangi polisi-polisi. Ya maaf ini ya kalau ada polisi ini ya. Ini saya terangkan hakikat ini. Jadi memang ada buku dia tulis. Nah, buku ini yang dipakai di kelompok ini jemaah. Makanya kalau ada yang memerangi aparat keamanan dan seterusnya. Wah itu jangan bilang settingan ya. Kan kadang sebagian ini ada kejadian. Aduh aparat ini pengalian isu lagi. Settingan lagi. Inilah Indonesia namanya. Terlalu banyak orang-orang yang jago bersilat lidah. Iya. Padahal kita kenal asal usul pemikiran ini ada pemahaman seperti itu. Ada buku-bukunya. Tersebar di konsumsi anak-anak muda bisa baca dari internet. Bisa baca dari internet. Ini pemahaman radikal. Dia tidak tahu bahwa jasa aparatur keamanan itu besar sekali di negeri ini. Besar lagi di negeri ini. Bahkan nanti akan kita terangkan di pembahasan jihad. Kalau yang dikatakan jihad itu secara real, yang bisa diketemukan di masa sekarang, itu adalah hal yang dilakukan oleh aparatur negara. Bukankah bagian dari jihad namanya ribab? Menjaga daerah-daerah atau tempat-tempat yang kalau akan diserang oleh musuh, dia menjaga keamanan di situ, itu dihitung jihad. Itu yang melakukannya di negara-negara itu aparatur keamanan. Kalau kita di Indonesia, itu di TNI atau di Polri yang melakukannya. Iya. Jadi itu dari bentuk ketaatan. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan aparatur negara ini, dalam satu pertemuan seperti ini bisa kita uraikan berbagai keutamaan dan dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya. Jadi itu termasuk pemahaman radikal anti terhadap aparatur keamanan. Ya. Nah ini juga menjadi masalah di sini karena media ya selalu seperti itu, membawakan berita, mendiskreditkan, ada begini, ada begitu. Terhadap pemerintah selalu dijelekkan, terjadi begini dan begitu. Tapi kalau kita punya pegangan, ya, pegangannya mudah. Ada berita itu tidak mesti diterima. Siapa yang kasih berita? Dari mana sumbernya? Itu kan harus ditanya dulu. Terus yang kedua, andai kata beritanya benar. Padahal yang merupakan dosa dan maksiat, itu tidak boleh melakukan kudeta atau menurunkan dari martabat pemerintah, menghina mereka, membeberkan keburukannya, tidak diperbolehkan. Itu harus dipahami. Makanya jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itulah ikut di dalam menyebarkan berita-berita seputar misalnya kejelekan pemerintah dalam bentuk apa saja, itu masuk dalam ghibah. Dan itu lebih besar dosanya daripada kita menggibai orang tua kita. Sebab ini ghibah, kekejian bahayanya besar. Bukan membahayakan orang yang digibai saja, membahayakan negara, membahayakan banyak orang. Membahayakan banyak orang. Iya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Baik. Nah ini bukan artinya ditutup pintu kritikan ya, saya sudah terangkan tadi. Kalau mau kritik, datangi orang yang bersangkutan. Nah itu baru benar. Diskusi sana. Ini sebagian yang mengkritik ini jago juga ya. Kritik-kritik terus kalau ditanya apa solusinya. Santai dia bilang, tugas saya bukan mengkasih solusi, tugas saya mengkritik saja. Ya. Kita ini berakal. Kalau kamu ini ingin kebaikan untuk manusia, itu bukan akal sehat seperti itu. Akal sehat itu kalau mengkritik kasih solusi. Nah, itu akal sehat namanya. Kalau cuma pandai mengkritik saja, semua orang bisa mengkritik. Yang repot gaya seperti ini disebut akal sehat. Ya. AS namanya, akal sehat.
Padahal bisa akal sehat, bisa akal syubhat, bisa akal sinting, bisa banyak macam. Ukuran akal sehatnya juga tidak tahu siapa yang mengukur sehat. Menurut dia sendiri. Akal sehat menurut dia. Nah, itu tidak benar gaya seperti ini. Ini penyakit harus diobati. Harus diobati. Ini untuk keutuhan dan menjaga kebersamaan. Dan harusnya generasi muda paham hal-hal yang seperti ini. Ya, karena itu dulu sebelum media-media ini, dulu itu kalau kita baca koran ya, orang yang baca koran, yang dibilang cerdas baca koran itu, kalau dia tidak baca semua koran. Dia cuma ambil hal yang tertentu saja dia baca. Ini cerdas ini, baca koran. Kalau dia baca dari awal sampai akhir, itu orang tidak ada kerjaan itu di masa dahulu. Ya. Kalau sekarang, oh Masya Allah ya. Ya. Semuanya ada pengamatnya. Kalau mau dihitung para pengamat dari berita-berita online ini luar biasa. Nah, inilah yang membuat masalah-masalah. Ya. Jadi aparatur keamanan ini punya jasa, punya kebaikan.